Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Ibu sampaikan untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Masih di masa pandemi seperti sekarang ini ya, kita mengikuti anjuran pemerintah ya, untuk melakukan proses belajar mengajar secara daring. Nah, ini pandemi gelombang ketiga, banyak dosen Poltekkes yang terpapar COVID-19. Nah, pada gelombang ketiga ini juga Ibu disinggahin oleh COVID-19. Dan ini ya, dan Ibu sepertinya terpapar di tempat kerja karena ada yang juga sakit ya, terkena COVID-19. Nah, alhamdulillah saat ini sudah dalam kondisi sehat ya. Nah, jadi Ibu melakukan proses belajar mengajar secara daring menggunakan Zoom meeting yang nanti akan Ibu buat YouTube dan kemudian akan Ibu share linknya di dalam Google Classroom ya. Jadi mengapa Ibu mengambil jalan, menurut Ibu ini jalan tengah ya, mengambil jalan tengah ini karena apa? Kalau Ibu pertemuan kuliah online ini menggunakan Zoom meeting, tatap muka menggunakan Zoom meeting langsung dengan mahasiswa, ada 3 masalah yang Ibu temukan ya. Selama ini Ibu evaluasi ada 3 hal yang menjadi masalah ya. Pertama ya, setiap kali Ibu Zoom meeting ya, ada pertemuan Zoom meeting, itu tidak semua mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan Zoom meeting langsung ya. Jadi hanya paling berapa persen, 50% sekitar segitu ya yang ikut Zoom meeting. Nah, alasannya katanya, "Bu, saya tidak bisa ikut Zoom meeting karena sinyal di tempat kami tidak lancar. Sinyal di tempat kami terganggu," seperti itu ya. Kemudian nah di sini Ibu tidak tahu apakah benar sinyalnya terganggu. Nah, sementara ada yang mengikuti Zoom meeting, ada yang tidak mengikuti Zoom meeting. Nah, ini akan menimbulkan kecemburuan bagi yang mengikuti Zoom meeting. Loh, saya ikut Zoom meeting, ya, saya harus mengeluarkan biaya paket. Sementara yang lain itu alasan tidak ada sinyal, tidak mengeluarkan biaya paket, gitu kan? Jadi akibatnya seperti yang Ibu evaluasi, semakin sedikit yang mengikuti Zoom meeting, tuh ya. Nah, itu pertama, alasan pertama. Alasan kedua, nah ini banyak keluhan dari mahasiswa juga yang dibahas di dalam forum dosen ya. Mahasiswa mengeluh kalau Zoom meeting, kalau kuliah itu lakukan Zoom meeting terus, tatap muka Zoom meeting, katanya berat di paket Bu, katanya. Satu kali pertemuan itu bisa mengeluarkan 50.000 seperti itu ya. Nah, Ibu tidak tahu ya karena Ibu kalau di kantor Ibu Zoom meeting menggunakan WiFi, di rumah juga Ibu ada WiFi. Jadi Ibu tidak tahu berapa habisnya ya kalau Ibu ya, tapi kalau beli paket mungkin memang berat seperti itu. Nah, ada keluhan seperti itu, jadi kemungkinan yang tidak ikut Zoom meeting pun karena ketiadaan paket. Tuh. Yang ketiga, ya, yang ketiga itu ketika yang ketiga ya baik. Jadi kalau Ibu tidak menggunakan Zoom meeting, tidak rekaman, tidak Ibu YouTube kan, Ibu posting, misalnya posting aja PowerPoint di Google Classroom misalnya. Nah, itu akan menjadi masalah tersendiri bagi Ibu karena apa? Drive Ibu cepat penuh ya, cepat penuh sehingga di situ itu
masalah bagi Ibu karena akan mengganggu informasi-informasi yang masuk ya, tidak bisa masuk karena drive-nya penuh. Nah itu. Eh, jadi kelebihannya dari ini, dari Zoom meeting ini yang Ibu YouTube kan, ya, dan Ibu share, itu nanti mahasiswa itu bisa mendengarkan penjelasan Ibu melalui YouTube, ya. Kemudian ketika tidak jelas dengan penjelasannya bisa diulang lagi, dimajukan, ya kan, dimundurkan, majukan lagi, mundurkan lagi, itu fleksibel. Jadi sifatnya tuh fleksibel ya. Di situ ada kelebihannya, Ibu apa namanya menggunakan share materi rekaman menggunakan YouTube. Jadi ini pertemuan yang pertama ya akan Ibu sampaikan. Nah, untuk mata kuliah sanitasi tempat-tempat umum ini ada 2 dosen yang mengampu ya. Jadi saya sendiri, Ibu Salvia dan Ibu Yulia ya. Nah, untuk RPS nanti akan Ibu share di Google Classroom ya. Nah, ada satu hal lagi yang Ibu perlu sampaikan bahwa kalian mulai sekarang harus familiar membuat YouTube. Ya, karena apa? Karena tugas-tugas Ibu minta nanti kalian jelaskan. Tugas-tugas itu kalian jelaskan, diskusikan dengan kelompoknya dan direkam, kemudian terserah kalian mau rekamannya pakai apa, pakai screencast O-matic juga bisa, mau pakai apa namanya Google Meet juga bisa, mau pakai Zoom meeting juga bisa ya. Kemudian kalian YouTube-kan. Nah, YouTube-kan maka yang dikirim ke Ibu itu ya nanti linknya dikirim ke grup ya, ke grup STTU, linknya dikirim nanti dari situ Ibu link itu akan Ibu posting di tugas kelas di Google Classroom. Nah, ini kan nanti akan jadi bahan apa audit ya, audit dari auditor yang mengakreditasi ya, mengakreditasi jurusan kita. Nah, itu. Jadi ini penting ya. Jadi apa namanya? Setiap tugas-tugas jangan sampai diabaikan. Baik, akan Ibu share materinya. Ya. Materi hari ini yaitu tentang sanitasi tempat-tempat umum. Nah, pengertian sanitasi itu ya ada beberapa dari pakar juga ya, kemudian dari WHO dan dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini jadi pengertian sanitasi yang pertama itu upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Lalu ada lagi pengertian lagi yaitu upaya menitik beratkan pada pemutusan mata rantai kuman dari sumber penularannya dan pengendalian lingkungan. Ya, kemudian yang ketiga usaha pencegahan atau pengendalian semua faktor lingkungan fisik yang dapat memberikan pengaruh terhadap manusia, terutama yang sifatnya merugikan atau berbahaya terhadap perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Ya, ini menurut WHO. Lalu menurut Kementerian Kesehatan yaitu sanitasi suatu usaha pengendalian faktor-faktor lingkungan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dan penularannya yang disebabkan oleh faktor lingkungan tersebut ya, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat lebih optimal ya kalau bisa kalau dikendalikan gitu. Lalu dari pengertian sanitasi ini muncul pertanyaan ya. Makna kata sanitasi dengan saniter itu sama tidak, Bu? Nah, misalnya seperti itu ya. Dari katanya aja beda sanitasi dengan saniter. Ya. Jadi karena sanitasi itu dari beberapa definisi ini ya,
adalah upaya, upaya, usaha, usaha, ya kan? Ini kan menitik beratkan kepada upaya, upaya, usaha dan usaha. Maka sanitasi digambarkan sebagai sebuah perilaku, ya. Perilaku, sedangkan saniter itu adalah objek, ya, objek atau suatu place ya, place atau place, tempat ya. Tempat. Nah, jadi ini tujuan daripada sanitasi yaitu untuk memperbaiki, mempertahankan dan mengembalikan kesehatan ya, kesehatan yang baik pada manusia ya, tujuan sanitasi karena kondisi yang kotor, yang tidak saniter itu, maka perlu dilakukan upaya perbaikan untuk mempertahankan dan mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia. Nah, yang kedua itu tujuan dari sanitasi itu merupakan efisiensi produksi ya yang dapat dimaksimalkan serta yang dapat dimaksimalkan ya. Jadi misalnya ini sanitasi di mana? Misalnya di tempat-tempat umum. Nah, tempat-tempat umum itu apa? Misalnya pariwisata, tempat umum. Kemudian apalagi nanti Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Apa itu tempat-tempat umum? Ini sebagai contoh aja sementara nih, seperti misalnya tempat restoran itu tempat umum ya. Nah, itu jadi kalau misalnya kondisinya tidak saniter ya, kondisi tempatnya tidak saniter maka akan tidak maksimal ya produktivitasnya ya. Produktivitas itu kan akan menghasilkan income ya. Kalau pariwisata juga begitu. Nah, kalau tempat pariwisata itu kotor ya, tentu saja produktivitasnya akan menurun ya. Nah, income-nya juga akan menurun. Nah, seperti itu. Kemudian tujuan sanitasi yang berikutnya itu yaitu menghasilkan produk yang aman, sehat dari pengaruh hazard yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia ya. Jadi contohnya ya tempat pengolahan makanan atau tempat restoran ya. Jadi itu harus tujuannya untuk menghasilkan produk yang aman ya. Makanan-makanan yang sehat ya. Jadi yang supaya dapat menghindari ya manusia ya dapat terhindar penggunanya atau konsumennya dari agen penyakit yang ditularkan melalui media penularan tersebut ya. Media penularan penyakit apa saja? Ya, air, udara, tanah ya. Nah, itu media penularannya. Kemudian, tempat-tempat umum atau TTU ya, suatu tempat di mana sifatnya umum ya, jadi semua orang ya dapat masuk ke tempat tersebut untuk berkumpul, mengadakan kegiatan baik secara insidental maupun terus-menerus ya. Jadi secara insidental sekali-kali. Kalau secara insidental apa ya? Misalnya orang berwisata kan secara insidental ya. Saat itu. Nah, kalau yang terus-menerus apa? Pasar itu terus-menerus kan ada aktivitasnya. Terus apa lagi ya? Banyak ya yang terus-menerus, misalnya tempat salon itu terus-menerus, kemudian rumah makan kan terus-menerus tuh, ya. Jadi kegiatannya itu terus-menerus. Nah, jadi tempat umum juga dapat diartikan sebagai sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah ya. Nah, atau swasta. Nah, pemerintah atau swasta atau perorangan ya yang digunakan untuk kegiatan masyarakat demi kenyamanan bersama. Nah, yang sifatnya tempat umum yang diselenggarakan oleh pemerintah apa misalnya perkantoran. Perkantoran itu juga tempat-tempat umum. Terus apalagi misalnya
bandara, ya, pelabuhan, kemudian pasar. Nah, itu ya, itu yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, kalau yang swasta apa? Tempat wisata itu ya, swasta yang menyelenggarakan. Pemerintah juga tidak, swasta ya lebih banyak itu karena sifatnya kan komersil ya. Sifatnya komersil itu tempat wisata itu diselenggarakan oleh pemerintah, maksudnya oleh swasta ya. Jadi mengapa sanitasi tempat-tempat umum itu penting untuk diwujudkan ya? Karena tempat umum bisa menjadi tempat penyebaran segala penyakit ya, terutama penyakit yang media penyebarannya melalui makanan, minuman, udara, dan air ya. Kalau di tempat wisata itu kan ada semua itu. Jadi media penyebaran ini ya. Jadi di tempat wisata di situ ada tempat penjualan makanan ya. Kemudian udaranya ya, udaranya juga ya. Jadi tempat wisata nanti lebih lanjut akan dijelaskan nanti bahwa tempat wisata itu harus jauh dari tempat apa namanya? Tempat peternakan ya. Kemudian karena itu akan berdampak ya bakteri-bakteri dan kuman-kuman dari hasil peternakan itu, limbah peternakan itu akan berdampak pada kesehatan pengunjung wisata ya. Kemudian air bersih harus terpenuhi ya. Jadi sanitasi tempat umum harus memenuhi persyaratan ya, harus memenuhi persyaratan kesehatan untuk melindungi, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat begitu ya. Nah, di samping itu ya, di samping itu bagi kita dan bagi setiap orang tempat umum itu ya, atau kita mempunyai kewajiban ya terhadap sanitasi tempat umum ya, terhadap tempat umum ya. Jadi kita punya kewajiban, pertama kewajibannya ya, kita wajib menjaga keamanan serta ketertiban umum ya. Nah, sebagai pengguna tempat-tempat umum ya, kita pada posisi kita semua ini sebagai pengguna tempat-tempat umum mempunyai kewajiban menjaga keamanan serta ketertiban. Kemudian wajib mentaati peraturan yang berlaku ya, misalnya di tempat-tempat umum, di tempat wisata atau di bandara atau di mana gitu ya. Nah, itu ada peraturannya. Di papan plang pengumuman mungkin ada peraturan ya. Peraturan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Tempatnya ada tong sampah, maka buanglah sampah pada tong sampah ya. Kemudian wajib juga menghormati orang di lingkungan sekitar ya, untuk menghindari adanya konflik. Juga wajib menjaga toleransi antar umat beragama, suku dan budaya ya. Jadi kalau kita ke tempat wisata, nah kita harus menjunjung tinggi budaya setempat. Kemudian ya harus menjaga, menghormati sesama antar suku ya, seperti itu. Nah, lalu sanitasi tempat umum itu adalah suatu usaha untuk mengawasi tadi di awal juga sudah dijelaskan dan mencegah kerugian akibat dari tempat-tempat umum terutama yang erat hubungannya dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit. Nah, kemudian yang kedua, apa sih usaha yang dilakukan dalam sanitasi tempat-tempat umum? Yaitu pengawasan dan pemeriksaan terhadap faktor lingkungan dan faktor manusia yang melakukan kegiatan pada tempat-tempat umum. Ya. Kemudian penyuluhan terhadap masyarakat, terutama yang menyangkut pengertian dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari tempat-tempat umum. Jadi di sini tempat umum itu menjadi tempat penyebaran segala macam penyakit, terutama penyakit yang
media penyebarannya melalui makanan, minuman, udara, dan air, ya kan? Seperti yang tadi saya jelaskan, karena itu adalah media yang langsung bisa memapar manusia. Nah, kuman dan bakteri itu akan masuk ke dalam tubuh manusia, ya. Nah, bisa melalui tanah. Ya, kalau makanan itu melalui tanah, kemudian tanah itu tercemar E. coli atau apa gitu ya, kemudian menempel ke bahan makanan, di bawah udara menempel ke atau apa namanya, dibawa oleh vektor, ya, vektor lalat atau apa yang nempel yang hinggap di tanah kemudian hinggap lagi di makanan, maka makanan akhirnya menjadi media transmisi dari agen penyakit. Nah, kalau masuk ke dalam perut manusia, maka itu akan menginfeksi, ya, menginfeksi saluran pencernaan, maka akan menyebabkan apa? Penyakit diare, kolera, disentri. Nah, seperti itu salah satu contoh. Kalau yang dari udara gimana, Bu? Dari udara bisa, ya. Jadi dari udara itu bisa terhirup oleh pernapasan juga, bisa juga ya masuk ke melalui saluran tenggorokan. Nah, itu ya. Apa namanya, melalui udara itu ya, bisa juga virus, bisa juga bakteri. Nah, terus di sini kan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat. Siapa yang melakukan penyuluhan? Apa sanitarian? Nah, pertanyaannya, lalu apa tugas sanitarian? Ya, tugas sanitarian itu di pelayanan kesehatan, ya, milik pemerintah, ya. Jadi nanti kalian kalau sudah tamat kuliah, mudah-mudahan kalian lulus PNS, ya. Nah, itu akan ditempatkan di instansi pemerintah, bisa puskesmas atau rumah sakit, ya, seperti itu. Atau juga bisa di apa namanya, tempat bandara, ya, pelabuhan, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau di puskesmas, ya, sanitarian memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan, ya. Jadi pengawasan dan pemberdayaan. Nah, dengan cara penyuluhan, pemberdayaan bisa dengan cara penyuluhan, ya. Penyuluhan juga pemicuan, ya, seperti itu, ya. Jadi pemberdayaan dalam rangka memperbaiki kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi, dan meningkatkan cara hidup bersih dan sehat. Nah, dan kaitannya dengan sanitasi tempat-tempat umum, ya, sanitarian itu melakukan satu pemetaan, ya, pemetaan atau monitoring, itu meninjau, memantau, ya, memantau letak, jenis, dan jumlah tempat-tempat umum yang ada, ya, di wilayah kerja tempat pelayanan kesehatan yang kalian ditugaskan, ya, kemudian digambarkan kembali dalam bentuk peta sehingga mempermudah dalam menginspeksi tempat-tempat umum. Nah, oleh karena nanti kalian juga ketika praktek nanti juga melakukan inspeksi, ya, observasi tempat-tempat umum. Kemudian jadi lalu tujuan pengawasan sanitasi tempat-tempat umum itu untuk memantau, ya, untuk memantau sanitasi tempat umum secara berkala, untuk membina dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mencipta lingkungan yang bersih dan sehat di tempat-tempat umum, ya. Kemudian untuk mencegah timbulnya berbagai macam penyakit menular, ya, penyakit akibat kerja, ya. Kalau kalau di mana ya, kalau di tempat-tempat umum, misalnya di kantor-kantor pemerintah, ya. Nah,
itu juga harus diperhatikan itu timbulnya penyakit akibat kerja, ya jangan sampai terjadi. Nah, kriteria tempat umum itu ya ada 3, diperuntukkan sebagai untuk masyarakat, kemudian mempunyai bangunan tempat atau yang permanen, ada aktivitas pengusaha, jadi mempunyai bangunan atau tempat, contohnya tempat umum yang lain, bioskop ya. Nah, kemudian ada aktivitas pengusaha di situ ya. Kalau tempat wisata kan ada pengelolanya, kemudian ada karyawan, ada pengunjung, begitu juga dengan eh, restoran, kemudian bioskop, pasar, ya. Nah, seperti itu. Nah, tersedia fasilitas apa saja ya, fasilitas kerja pengelola itu ya. Eh, Kemudian fasilitas sanitasi seperti penyediaan air bersih, bak sampah, toilet, kamar mandi, pembuangan limbah. Nah, ya, jadi hotel juga tempat umum ya, Ibu hampir kelewatkan. Jadi, nah ini jadi harus terpenuhi minimal fasilitas dasar, ya. Fasilitas dasar, pengelolaan air limbah, kemudian pengelolaan air limbah itu limbah apa saja, limbah cair maupun limbah padat ya, itu pengelolaan air limbah. Tersedianya air bersih, kemudian apalagi pengelolaan air limbah, kemudian ketersediaan air bersih, kemudian ya tersedianya juga apa namanya jamban ya. Nah, kemudian lalu peran sanitasi tempat-tempat umum, usaha untuk menjamin, satunya itu perannya untuk menjamin kondisi fisik lingkungan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kualitas kesehatan, kualitas sanitasi, ya, kemudian memenuhi psikologis bagi masyarakat, ya, bagi pengunjungnya ini ya, jadi supaya secara psikologis tuh merasa aman, ya, merasa aman dengan bangunannya ya, jadi bangunannya kuat, kokoh sehingga tidak menimbulkan rasa takut bagi pengunjung. Kemudian ada rasa kenyamanan, misalnya ada sejuk ya, tempatnya sejuk, kemudian ada ketenangan di situ, misalnya yang perlu ketenangan apa? Misalnya hotel, rumah sakit juga tempat umumnya yang membutuhkan ketenangan, ya, kemudian juga tidak adanya gangguan kebisingan, keramaian, kendaraan, ya. Jadi itu. Jadi kegiatan dari pelayanan kesehatan lingkungan ya untuk apa pelayanan kesehatan petugas pelayanan kesehatan atau instansi pelayanan kesehatan itu seperti di puskesmas ya kalian kalau nanti dinas di puskesmas itu ya itu melakukan konseling, inspeksi kesehatan lingkungan ya. Itu jadi perannya tuh nanti peran kaitannya ini peran sanitarian terhadap sanitasi tempat-tempat umum. Ya, jadi melakukan inspeksi kesehatan lingkungan, kemudian intervensi, ya. Apa sih intervensi? Inspeksi sama intervensi sama enggak? Kalau inspeksi itu melakukan pengawasan atau monitoring, nah survei itu bahasa seperti itu. Tapi kalau intervensi itu bisa juga intervensi itu intinya melakukan penyuluhan ya. Jadi begitu hasil survei, misalnya hasil inspeksi itu ada hal yang tidak memenuhi persyaratan maka dilakukan intervensi ya apa penyuluhan kepada pengelola seperti itu atau kepada pengunjung. Kemudian dampak TTU yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan ya tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, keamanan, kenyamanan dan ketenangan tadi juga sudah dijelaskan. Jadi itu ya, jadi ditegaskan kembali bahwa sanitasi tempat-tempat umum sangat dibutuhkan atau diperlukan karena adanya kumpulan manusia yang berhubungan langsung dengan lingkungan. Kemudian ini dapat menjadi saling tular menular ya karena adanya kumpulan manusia
Kemudian kurangnya pengertian dari masyarakat mengenai masalah kesehatan. Nah, ini masyarakat awam itu kan kurang pengertian terhadap masalah kesehatan. Nah, makanya perlu adanya upaya sanitasi. Kemudian kurangnya fasilitas sanitasi yang baik ya. Nah, biasanya di tempat-tempat umum ini kurang adanya sanitasi yang baik, maka perlu juga adanya upaya pencegahan. Kemudian adanya kemungkinan besar terjadinya penularan penyakit ya, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Itu harus perlu dilakukan penyuluhan, terutama di misalnya di tempat-tempat umum, kolam renang, tempat bioskop ya. Jadi penularan pandemi yang melalui udara sangat cepat sekali ya, seperti COVID-19 itu. Kemudian adanya kemungkinan terjadinya kecelakaan. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Jadi jangan sampai pengunjung datang merasa tidak aman ya, malah mengalami kecelakaan. Ini akan merugikan pengelola, juga akan merugikan pengunjung. Pengelola juga dalam hal ini kalau terjadi kalau pengunjungnya mengalami kecelakaan, maka pengelola ikut bertanggung jawab terhadap pembiayaannya tentunya ya. Kemudian adanya tuntutan keamanan dan kenyamanan. Nah, ini jadi sangat diperlukan karena pengunjung itu pasti akan menuntut adanya keamanan dan kenyamanan. Oleh karenanya apabila itu suatu tempat umum sebagai tempat untuk mendapatkan tempat komersil ya untuk mendapatkan income uang ya, maka itu harus dapat mewujudkan keamanan dan kenyamanan. Tentunya ini semua nih poin 1 sampai 6. Nah, lalu sasaran atau jenis tempat-tempat umum ini ya sebenarnya banyak sekali, tapi yang akan disampaikan ya kepada mahasiswa nanti ini yaitu ruang lingkupnya ya hotel, hotel berbintang ya dan hotel melati, kolam renang, pemandian umum, restoran atau rumah makan, pasar, terminal, bandara, pelabuhan, pondok pesantren, salon atau tempat pangkas rambut, tempat ibadah ya, masjid, gereja, terus pura ya, kemudian tempat rekreasi, objek wisata ya, rumah sakit, kemudian panti pijat, bioskop. Nah, ruang lingkup dari STTU, sanitasi tempat-tempat umum itu mengenai penyehatan air minum, kemudian pengelolaan sampah padat, air kotor dan kotoran manusia ya. Jadi pengelolaan limbah ini ya mencakup sampah padat, air kotor, kotoran manusia ya. Kemudian hygiene sanitasi makanan. Nah, kemudian perumahan dan konstruksi bangunan. Jadi ini kalau perkantoran kan ini konstruksi bangunan ya. Perumahan misalnya di tempat wisata kan biasa ada tempat hunian. Apa namanya villa-villa. Nah itu harus tetap harus menjadi ruang lingkup dari sanitasi tempat-tempat umum. Kemudian pengawasan vektor, pengawasan pencemaran fisik, hygiene dan sanitasi industri ya ini menjadi ruang lingkup sanitasi tempat-tempat umum yang harus menjadi perhatian dari sanitarian. Tentunya setelah nanti bekerja di instansi pelayanan kesehatan. Lalu aspek penting dalam penyelenggaraan sanitasi tempat-tempat umum yaitu aspek teknis atau hukum ya. Itu terkait dengan persyaratan izin sanitasi, kemudian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ya. Nah, apa itu Permenkes? Jadi acuannya Permenkes. Kemudian apalagi nanti yang terkait dengan itu ya, yang terkait dengan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sanitasi tempat-tempat umum. Kemudian aspek sosial ya. Jadi pengetahuan ya, aspek sosial itu pengetahuan tentang kebiasaan hidup, adat istiadat, kebudayaan, keadaan ekonomi, kepercayaan, komunikasi. Nah, ini terkait dengan adat istiadat, ada ya suatu suku yang udah terbiasa ya dalam adat istiadatnya itu nyirih ya. Nyirih itu menjadi semacam kewajiban konsumsi hari-hari yang dia harus lakukan ya. Itu ada suatu suku. Nah, itu adat istiadat ya, tapi perlu diberikan penyuluhan atau intervensi. Karena apa?
yang udah menjadi adat istiadat, kalau contoh salah satu contoh tadi ya, nyirih, Minang itu, kan dia akan selalu Minang dimanapun berada ya, ada suatu suku yang seperti itu, nanti dia akan meludah, di mana-mana meludah. Nah, ini ada pengalaman, yang diceritakan oleh teman saya ketika saya, ngambil studi ya, ada dari suatu daerah, dia bercerita, di situ budaya orangnya suka menyirih, Minang ya. Minang itu makan sirih sama apa itu ya, pokoknya kapur, pakai kapur dimakan gitu. Itu udah saya sendiri ada teman saya yang melakukan itu. Jadi batang sirih itu dicolek di kapur sirih dimakan gitu seperti itu. Nah itu jadi teman saya itu kan basicnya tuh perawat, sama-sama kuliah ketika itu di UGM. Dia bercerita bahwa masyarakat di sana karena udah budayanya, udah terbiasa nyirih. Nah, ketika di rumah sakit itu akan menjadi masalah. Karena apa? Dia akan meludah di mana-mana. Meludah. Nah, jadi air kotor di mana-mana. Kotor merah kena ludah. Nah, itu jadi itu akan menjadi masalah sendiri. Nah, ini juga akan menjadi perlu diintervensi tentunya dengan cara yang beradab ya dari petugas kesehatan nanti. Kemudian aspek administrasi dan manajemen ya ini yang menjadi aspek penting dari penyelenggaraan tempat-tempat umum ya. Jadi manajemen atau pengelola itu perlu penguasaan pengetahuan tentang cara pengelolaan sanitasi tempat-tempat umum ya, meliputi 3M ya. Karena 3M ini merupakan sumber daya ya, sumber daya harus tetap dipelihara. Apa itu? Maaf bukan 3M, 3M pula. 5M ya. Karena 5M ini merupakan sumber daya yang harus dipelihara ya. Harus dipelihara dan disediakan ya. Seperti apa? M yang pertama manusia, sumber daya manusia, ya. M yang kedua uang ya, modal, money ya kan. Kemudian yang ketiga, M yang ketiga metode, caranya, cara pengendaliannya seperti apa, cara pengelolaannya seperti apa yang memenuhi persyaratan, tentu ada aturan-aturan. Jadi harus metodenya mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kemudian material. Nah ini harus dilengkapi apa saja materialnya ya. Jadi persyaratan tentang sanitasi tempat-tempat umum harus dilengkapi materialnya. Misalnya apa? Tempat sampah. Kemudian apalagi misalnya tempat untuk orang beribadah, musola atau apa seperti itu ya. Kemudian sabun di toilet harus tersedia, kemudian tisu dan sebagainya seperti itu. Kemudian apa? Mesin. Nah, mesin M yang kelima itu mesin. Mesin itu apa? Ya. Mesin pengertian mesin yang real itu misalnya ya ada tempat transportasi, kemudian misalnya ada transportasi, misalnya ada pengunjung yang mengalami musibah kecelakaan, nah itu perlu adanya, mungkin perlu cepat mendapatkan pertolongan pertama, kemudian atau pertolongan lanjutan itu harus dirujuk dibawa ke tempat pelayanan kesehatan menggunakan kendaraan, misalnya alat transportasi ya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ini tugas. Jadi tugas untuk kalian pertama, cari tempat-tempat umum di sekitar kalian ya, kemudian dokumentasikan, lalu narasikan keadaan tempat-tempat umum tersebut ya. Dari sisi pengamatan fisik ya, dari sisi pengamatan fisik bagaimana kondisi sanitasinya. Nah, kemudian kalian sebagai seorang sanitasi dari pengamatan itu apa sih solusinya? Nah, seperti itu. Nah, lalu dibuat YouTube ya, dibuat YouTube, dikirim link YouTube-nya di grup sanitasi tempat-tempat di grup STTU ya. Nah, ini dikirimkan paling lambat tanggal 17 Maret ya, artinya minggu depan ya. Tanggal 17 Maret dikirim ke TTU. Nah, ini tugas kelompok ini. Jadi tugas kelompok ya. Jadi ingat bagi anggota kelompok yang tidak ikut kontribusi silakan kalian melaporkan secara
apa namanya, japri ke Ibu, akan Ibu tindak lanjuti dan akan Ibu rahasiakan siapa saja yang tidak ikut kontribusi dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.